Dan ada kabar berita baik itu, ada teman-teman kita yang sudah di Idisum sudah mulai bergabung di Balai Penyuluhan di Amali. Silakan, sudah cari pengalaman. Nah, berapa itu? Mila Karmila di kakak itu sudah mulai bergabung dengan Asnam di sana. Kalau ada juga di sini juga dari Rijal sudah di sini nih yang kota keluarganya ini Bapak Usman. Udah ada Sapardi di sini, keluarganya Yayun mana Sapardi? Oh Sapardi. Sapardi, silakan bergabung ya. Karena ini juga banyak manfaatnya seperti ini banyak. Ini dari awal kesan beliau ini dari awal bakal. Ini sudah begini kami begini saja, tapi beliau sudah mendunia dengan bahasa yang sederhana, ya. Saya juga kagum beliau di sejarah di Donohulan dulu ada cara penyerahan bantuan pemilihan KTN pusat. Yang memandu pemilihan ketua KTN itu justru dia. Padahal hanya wakil ketua memandu beliau. Itu Bupati almarhum sekaligus itu geleng-geleng kepala. Wan Yunus itu saya. Itu hebatnya betul karena penampilan dia. Ya saya nyatakan itu adalah orang berkarakter. Kau punya karakter itu dimanapun. Dan saat ada pegang beliau ini, saya kasih tahu Pak Usman, kelebihannya Pak Yunus itu tidak marah bu. Biar aku marahin ketawa ji. Kalau marahin ketawa. Karena memang itu orang seperti itu mudah rezekinya orang begitu, tidak nampak marahnya. Yang kedua juga ya saya katakan itu kalau saya pasar mantan pasir depan dicicu itu, tidak pernah marah itu. Lalu ini ya seperti ketawa saja. Dicicu perempuan senyum. Saya berpaga berdebat tidak pernah marah. Itu kelebihannya memang. Sama itu kelebihan di Pak Yunus. Tidak pernah marah, biar kau apa? Kau itu macam-macam. Lagi ketawa saja dia. Ciri-ciri orang berkarakter yang bagus. Jadi begitu. Jadi istilahnya tadi kebaikan bu tetap balasannya kebaikan. Al-jasa nisan nilai ihsan. Semua kebaikan akan berbuah kebaikan. Nah, begitu. Pak Yunus, ada pasar tambahan? Ada? Ini. Justru ini juga perlu ini karena ini mahasiswa di Brahma. Sama Pak Cipto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan ini yang saya hormati Ibu Ketua STP Yaki Bone beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Ketua PMPAS Wanua Lampoko, Adinda Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Barbo yang saya hormati, terkhusus Bapak Insinyur Haji Lanto Palawa. Beliau ini pembimbing saya sejak masih penyuluh honorer sampai pensiun. Jadi sekedar informasi, semua SK-SK saya itu selama penyuluh ditandatangan oleh beliau. Ya. Ketua KTNA Provinsi Sulawesi Selatan, Adinda mahasiswa yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbagi informasi, Adinda. Saya perkenalkan diri, saya itu penyuluh pertanian. Kemudian setelah 25 tahun menjadi penyuluh pertanian, kami dimutasi menjadi kepala bidang ketenagaan penyuluh lagi. Jadi menangani administrasinya teman-teman saya yang penyuluh. Terakhir kepala bidang di Dinas Ketahanan Pangan sampai pensiun. Jadi selalu bergelut di bidang pertanian. Jadi saya ingin juga menyampaikan Adinda semua, apa itu pangan? Pangan itu semua yang dimakan oleh manusia, termasuk air minum. Apakah itu hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, yang dimakan itu termasuk pangan. Jadi siapa yang ngurus itu? Kita ini orang pertanian, orang peternakan, orang perikanan, adik-adik nanti. Sebagai mahasiswa saya ingin menitip pesan, kalau adik-adik ini mau pintar, ya belajar. Akses belajar sekarang ini luar biasa. Waktu saya dulu masih penyuluh, belum ada namanya Google, belum ada namanya YouTube. Sekarang bisa kita akses semua. Ya. Kalau ilmu penyuluhannya itu ada namanya learning by doing. Apa artinya itu deh? Teknologi pertanian semakin berkembang. Tapi perkembangan itu kita tidak bisa hanya belajar di kampus saja. Kita harus banyak belajar di luar. Ada namanya
saya ingat waktu ikut pelatihan Pak Haji. Kebetulan Pak Haji Sucipto ini adinda saya sama-sama juga jadi penyuluh. Kemudian selanjutnya karena saya lebih tua dari beliau, saya berekspansi lagi di kantor, di dinas, di staf ya. Ada lagi namanya belajar berdasarkan pengalaman nyata. Karena orang-orang tua itu, orang-orang dewasa itu tidak mau diajar karena mereka punya pengalaman. Jadi kita belajar bersama. Istilahnya pendidikan orang dewasa ya. Apa pendidikan orang dewasa itu istilahnya apa? Pedagogi, andragogi ya. Andragogi untuk anak kecil barangkali ya. Ya, jadi pendidikan orang dewasa itu beda dengan anak-anak sekolah. Tapi kalau adik-adik mahasiswa sudah dua-duanya itu, belajar di kampus, belajar di lapangan. Ya. Tadi di bawah saya berdiskusi dengan beberapa teman. Katanya Pak di sini ada selada, ada, cuma belum berkembang. Tapi kalau di Bone banyak sudah. Tapi terkendala di pasarnya. Jadi adik-adik bisa juga meskipun lahan sempit bisa berusaha. Namanya bertani dengan hidroponik, bertani dengan lahan sempit dengan sayuran itu bisa lebih menguntungkan daripada tanam padi. Tapi ini tidak bisa dikampanyekan karena nanti siapa yang mau tanam padi kalau sudah semua mau tanam sayur. Ya. Kalau di sini adik-adik sekalian, saya ingin tanya dulu sedikit ini. Apa yang Anda dapat setelah melihat-lihat di sekitar sini? Karena saya tadi melihat ada pengamatan. Ya. Apa yang adik-adik lihat di sini? Apa yang bisa diserap? Ya. Coba kalau ada satu, kasih tangan apa yang Anda serap dari setelah mengamati dan melihat di sekitar kita ini. Karena tidak ada yang mau bertanya, saya tanya ke dulu. Kita lihat ini sawi di samping ini, kira-kira jarak tanamnya berapa? Ya. Ya. Nah, dalam ilmu pertanian, adik-adik, hanya mengetahui saja jarak tanam, satu populasi 1 hektar sudah bisa kita hitung. Ya. Jadi kita melihat itu semua aspek kesuburan tanahnya, jarak tanamnya, tinggi tanaman dan sebagainya. Jangan kita datang saja setelah pulang, tadi bagusnya di sana tapi tidak ada ilmu yang tersimpan. Ya. Karena waktu saya awal jadi penyuluh, adik-adik sekalian, saya dulu tugas di Lapri. Ada mahasiswa KKN menanam sayur. Tanaman sayurnya saya coba tegur. Kenapa dibibitkan deh? Memang begitu teknisnya Pak. Oh, yang saya ketahui tidak seperti itu. Ya, jadi sayur itu tidak semuanya dibibitkan dulu. Ada juga yang ditanam langsung. Ya, ada harus disemai. Ya. Dan di dalamnya itulah kita berkreasi. Bagaimana menerapkan teknologi supaya manfaat yang semaksimalnya bisa kita dapatkan. Di sini adik-adik sekalian, di sini dulu sudah digulir tanamannya dulu. Di sini pare, ya, paria, kemudian ada bayam, ada macam-macam, ada lombok, tomat, macam-macam di sini. Kebetulan hari ini dominan kita lihat sawi. Ya. Tapi adik-adik di sini diajak ke sini supaya bisa belajar dengan memanfaatkan indera-indera yang adik-adik miliki. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak karena di sini tempatnya memang kita disediakan untuk belajar bersama. Ya. Mudah-mudahan kunjungannya adik-adik di sini ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Karena saya juga waktu penyuluh awal-awal itu tidak tahu apa-apa. Ya. Kita belajar di sekolah itu teori itu tidak seberapa yang kita bisa terapkan di lapangan. Tapi dengan pengalaman berbaur di masyarakat, di lapangan, ilmu itu akan bertambah, akan semakin tajam. Berbeda kalau kita tidak peduli. Ya, jadi adik-adik sekalian, jangan jadi mahasiswa
berpikir untuk PNS, susah sekali ini deh. Berpikir untuk menjadi wirausaha. Ya. Jadi di Bone itu saya lihat teman-teman saya penggiat hidroponik, hampir semuanya bukan orang pertanian. Ada yang sarjana hukum, sarjana ekonomi, ya, akuntan. Hampir tidak ada yang sarjana pertanian. Tapi setelah hidroponik berkembang di Bone, saya mencoba masuk ke situ sebagai mitra. Ternyata di situ memang mudahnya kita belajar dari berbagai aspek. Ada yang belajar melalui teman, ada yang belajar melalui YouTube, ya. Dan dia berhasil. Coba adik-adik bayangkan, sekedar informasi untuk supaya adik-adik punya jiwa untuk menjadi wirausaha. Itu selada di Bone ini 1 kilo itu 40.000 per kilo. Terakhir kemarin waktu pameran pembangunan, saya coba kontak teman yang penggiat hidroponik. 1 kilo itu hanya 6 batang, ya. 6 lubang kalau di hidroponik, ya. Jadi kalau kita punya bisa usahakan 1.000 lubang saja, hitung-hitungannya 1 batang itu sampai 8.000 1 lubang. Kalau kita punya 1.000 lubang dan bisa menemukan pasarnya yang baik, dalam jangka hanya 40 hari itu 8 juta ya, 80 juta.